Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan prediksi soal UTBK 2020, tentunya TPS, dan khususnya itu adalah pengetahuan kuantitatif. Di sini kita akan bahas dari nomor 61 sampai dengan 70. Baik ya teman-teman, sudah siap ya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Manakah nilai berikut yang sama dengan A pangkat 2/3 untuk semua nilai A yang mungkin? Nah, coba teman-teman. Masih ingatkah bentuk pangkat pecahan itu nanti dijadikan bentuk akar? Masih ingat? Nah, kalau lupa, saya akan ingatkan ketika teman-teman memiliki A pangkat N per M. Nah, ini itu artinya adalah akar pangkat M dari A pangkat N. Sampai sini paham nggak? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki, misalnya kan ada tuh misalnya X pangkat setengah. Itu kan X pangkat setengah itu artinya kan akar X ya. Kenapa? Karena kan di sini itu satu, di sini satu, di sini dua, dua kan nggak ditulis ya. Nah, berarti ini 1/2. Jadi ini per ini. Coba lagi misal X pangkat berapa ya? 2/4. Nah, ini itu adalah X pangkat 2 gitu kan. Akarnya 4. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari bentuk akar dari X pangkat 4 di sininya 3. Berarti kan artinya ini adalah 4/3. Ini per ini gitu. Pangkat per yang akar berapanya gitu. Jadi ini adalah X pangkat 4/3. Paham ya? Nah, otomatis kalau kita ketemu di sini kan soalnya A pangkat 2/3. Ya udah, akar dari akar pangkat 3 gitu kan dari A kuadrat. Atau biasanya teman-teman nulis A pangkat 2 dulu baru taruh 3 di sini. Berarti di sini tuh jawabannya adalah E. Paham ya? Lanjut nomor 262. Nilai B pada persamaan fungsi berikut selalu konstan. Jika F6 sama dengan 7, berapakah nilai F negatif 2? Nah, ini teman-teman gampang ya. Tinggal kita substitusikan 6 dapat 7. Berarti F6 sama dengan 3/2 kali 6 ditambah B itu akan sama dengan 7 ya. 6 dibagi 2 kan tinggal coret 3 ya. 3 kali 3 9. 9 tambah B sama dengan 7, maka B sama dengan 7 dikurangi 9. Berarti negatif 2. Dapat nih B-nya negatif 2, sehingga fungsinya akan menjadi 3/2X dikurangi 2. Ya enggak? Ya dong. Misalnya F-nya kan ditanyanya min 2 ya. Jadi ya udah X-nya jadi ganti jadi min 2. 3/2 kali min 2 akan sama dengan dikurangi 2 dulu. Akan sama dengan berapa nih? Ini 2, negatif 2 coret, negatif 1. Negatif 1 kali 3 itu negatif 3 dikurangi 2. Menghasilkan negatif 5. Berarti jawabannya adalah A. Udah ya. Lanjut. Manakah di antara nilai berikut yang ekuivalen dengan bentuk kayak gini? Untuk nilai X lebih dari 1, Y lebih dari 1. Teman-teman lihat ya, di sini itu ekuivalen. Artinya apa? Ekuivalen itu sama ya. Atau senilai gitu kan. Nah, gimana caranya nih? Misalnya kita tulis dulu deh soalnya. X min 2, Y pangkat setengah per X 1/3, Y pangkat negatif 1. Nah, ini gimana? Nah, kalau teman-teman bingung, ingat nih, konsep dari A pangkat negatif 1, itu akan sama dengan 1/A. Ya enggak? Nah, jadi kalau teman-teman ketemu misalnya 1/A, ya A pangkat negatif 1.
Kalau lebih simpelnya gini, kalau ada pangkat di bawah, kalau ke atas ya negatif, kalau tadinya positif. Ini pangkatnya kan di atas ya, negatif. Kalau ke bawah berarti jadi positif, gitu aja. Nah ini negatif, saya pengen positifin deh. Ini negatif 2 nih. Berarti kalau ke bawah jadi positif 2 ya pangkatnya. Nah oke, di sini. Berarti 1 per X pangkat 1 per 3 kali X pangkat 2 ya. Setuju ya? Nah sekarang ini ya pangkat setengahnya kan tetap ya. Ini ya pangkat negatif 1. Kita ke atas kan jadi ya pangkat 1. Nah kita lihat di sini harus bentuk akar ya. Coba nih, y pangkat setengah itu berapa? Sama kayak tadi ya, akar y ya. Akar y pangkat 1 ya y. Nya di sini misalnya. Akar dari, bukan akar, x pangkat 1 per 3 ya udah kayak tadi. X pangkat 1, jadinya 3. Kemudian ini x kuadrat. Apa jawabannya? Ya. Paham sampai sini? Lanjut. Nomor 64. Persamaan y sama dengan x kuadrat dan 2y tambah 6 sama dengan 2 kali x tambah 3 memiliki penyelesaian x dan y. Jika x lebih dari 0, berapakah nilai x kali y? Nah ini teman-teman tinggal substitusi saja ya. Karena ini y-nya sama, ini y. Berarti kita ganti dong, y itu kan x kuadrat. Biar ini x semua, ya udah masukin nih, y-nya x kuadrat. Jadi 2 kali x kuadrat, ya enggak? Y-nya ganti jadi x kuadrat. Ditambah 6 akan sama dengan kali pelangi. 2x ditambah 6, ya enggak? Kemudian di sini 2x kuadrat tambah 6, pindah ruas semua nih. Ini pindah ruas, ini pindah ruas. Negatif 2x, negatif 6 sama dengan 0. 2x kuadrat, 6 kurang 6, 0 gak usah ditulis, negatif 2x sama dengan 0. Nah ini nih, difaktorkannya gimana? Karena di sini ada x, ada 2, kita keluarkan 2x-nya. 2x kali berapa yang hasilnya x kuadrat? Kali x. 2x kali berapa yang hasilnya negatif 2x? Kali negatif 1 sama dengan 0. Didapat nih 2x sama dengan 0, yang x-nya adalah sama dengan 0, atau kan ininya yang 0 atau ininya yang 0 gitu kan. X min 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1. Karena di sini x-nya lebih dari 0, maka kita dapat x-nya adalah 1. Nah, efeknya apa ketika x-nya 1? Berarti kan dapat nih y sama dengan x kuadrat. X-nya itu 1. 1 kuadrat adalah 1. Jadi y sama dengan 1 juga. Ditanyakannya x kali y. Ya udah 1 kali 1 adalah 1. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 65. Manakah di antara persamaan berikut yang ekuivalen? Nah, lagi-lagi ekuivalen ya. Dengan bentuk kayak gini. Nah, teman-teman lihat dulu jawabannya. Bentuknya ini adalah yang penjumlahan kuadrat ya. Nah, berarti teman-teman harus curiga ke sini nih. Misalnya ada A ditambah B dikuadratkan. Itu akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ya enggak? Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Nah, berarti harusnya bentuknya nanti kayak gini nih. Dari sini pindahin ke sini. Di sini kan 9A pangkat 4 tambah 12A kuadrat B kuadrat ditambah 4B pangkat 4. Nah, saya curiganya gini nih. Misalnya nih ada contoh. Misalnya ini ada deh. X tambah 3 dikuadratkan. Ini kan artinya x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 kan. Nah, ini gimana? Artinya kan yang 9 ini kan sebenarnya 3 ya. Nah, berarti 3 kuadrat. Berarti ini juga perkalian dari 2, 3 kali 1. Ini adalah dari 1 dikuadratkan. Nah, berarti kalau di sini 9, otomatis di sini kayaknya 3.
di sini 3, di sini 2. Tapi di sini ada A kuadrat. Nah, berarti di sini itu adalah bukan hanya 32 aja. Misalnya 32 nih. 3x tambah 2. Berarti kan ini 9x ya, kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 3, 12 ya. 12x tambah 4. Nah, loh. Sama nggak bentuknya? 9 sama 4. 12 juga. Hanya bedanya ada A dengan ada B-nya kan. Nah, berarti sebenarnya ini itu adalah, nah ini yang B. Bukan B. Berarti yang A. Ada kasih A sama kasih B. Coba nih misalnya. 3A kuadrat tambah 2B kuadrat dikuadratkan. Coba. 3A kuadrat dikuadratkan itu adalah 9A pangkat 4 ditambah 2 kali 2 kali 3, 12. 12A kuadrat B kuadrat ditambah 4B pangkat 4. Sama ya. Nah, berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 66. Manakah nilai berikut yang ekuivalen dengan bentuk kayak gini? Jika diketahui akar negatif 1, ini adalah gini ya soalnya. Jika diketahui I itu sama dengan akar negatif 1. Ini kan imajiner ya. Oke, di sini kita disuruh untuk membuat yang samanya itu gimana. Berarti kita menggunakan bentuk sekawan ya. Sama. Berarti 3 min 5i per 8 ditambah 2i. Nah, bentuk sekawan dari yang mana? Berarti dari yang bawahnya. Sama kayak akar. Kali berarti bentuk sekawannya 8 min 2i. Ya enggak? 8 min 2i. Nah, kita kalikan saja. 3 kali 8 itu adalah 24. 3 kali negatif 2i adalah negatif 6i. Di sini negatif 5 dikali 8 itu negatif 40. I kan? Ditambah 10i kuadrat. Per. Nah, ini nih. Yang ini yang bentuk. Misalnya A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A ditambah B, A min B. Ini adalah selisih kuadrat ya. Teman-teman harus hafal nih langsung kayak gini aja. Berarti kalau ketemu A tambah B kali A min B, ini kan A tambah B kali A min B, dapat nih A kuadrat yang 64 dikurangi B kuadrat 4I kuadrat. Nah, gimana nih? Kok ada I-nya sih? Nah, berarti gini teman-teman, lihat nih bahwa I itu akan sama dengan akar negatif 1. Nah, berarti kalau kita kuadratkan nih, berarti I kuadrat itu akan sama dengan apa? Negatif 1 ya, karena kita kuadratkan ini. Berarti I kuadrat itu adalah negatif 1. Berarti substitusi aja I kuadrat ini negatif 1. Dapat nih 24 dikurangi, ini kan min 46 ya. 46i ditambah, nah berarti jadi bukan ditambah dong. Karena kan I kuadratnya negatif. Berarti jadi negatif. Nah, berarti di sini itu adalah negatif 10 ya. Kurang per 64 ditambah dong jadinya, ditambah 4. Nah, 40 di 24 dikurangi 10 itu adalah 14, sedangkan sisanya 46i per 64 tambah 4 itu adalah 70, ya enggak? Iya dong. Bukan 70 dong, 68. Nah, kita lihat bentuknya itu dipecah ya, gak apa-apa. Berarti 14 per 68 dikurangi 46 per 68 I. Coba nih kita perkecil lagi dibagi 2 deh. 7 per 34 dikurangi dibagi 2 itu 23 per 34 I. Berarti jawabannya adalah yang dikurangi itu adalah yang D. Paham ya teman-teman? Kita lanjutkan ke nomor 67. Manakah persamaan berikut yang sesuai untuk gambar L? Nah, teman-teman di sini jangan bingung ya kalau ketemu gambar. Kita tinggal, kalau persamaan itu tinggal substitusikan saja.
Kita tahu ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dapat Y-nya. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 3. Gitu kan. Nah, kita substitusi. Untuk X, misalnya di sini X-nya 1. Apakah benar? 1 ininya. Coba X-nya 1. Y-nya berapa? X-nya 1, Y-nya harusnya 2. Berarti ini salah. Coba misalnya negatif 1. Berarti kan X-nya negatif 1 harusnya 0. Ini 1. Berarti salah. Y sama dengan 1. Coba Y. Y itu misalnya 1 nih. Berarti X-nya harus 0 dong. Kalau X-nya kalau Y-nya misalnya negatif 2 deh. 2 berarti X-nya harus 1 nih. Berarti salah ini, enggak sama. Y sama dengan X. Ya beda juga kan, enggak ada. Misalnya Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya harusnya 2. Ini X-nya sama, berarti salah. Nah, Y sama dengan X tambah 1. Ketika X-nya 1, Y-nya dapat 2 di sini. Ya enggak? 2 kan? Bener enggak X-nya 1? 1 tambah 1, 2. Nah, bener nih. Coba misalnya 2. X-nya 2 itu harus sama dengan 3. 2 tambah 1, 3 juga. Nah, bener nih. Jawabannya D. Kita gak usah cari yang E. Oke, nomor 68. Nah, teman-teman, kalau bentuk kayak gini gimana nih? Jangan langsung bingung dulu. Kalau ketemu soal, kita baca dulu soalnya. Berikut merupakan rumus yang menggambarkan pembayaran bulanan M yang diperlukan untuk melunasi pinjaman P rupiah pada persen bunga tahunan R selama N bulan. Manakah persamaan berikut menggambarkan P? Nah, cuma ditanyakan P-nya gitu kan. Ya udah, sebenarnya kita tinggal kali silang aja. Ini jadi P sama dengan kan? Ya udah, P sama dengan apa nih? Ini kali silang kan? Nah, ini ke sini, ini ke bawah. Ya udah nih, 1 ditambah R per 1200 pangkat N ya. Kurangi 1 nanti dikali M ya. Ya enggak? Per ini kita ke bawah kan? Yang ini yang atasnya. Berarti R per 1200 dikali 1 tambah R per 1200 pangkat N. Nah, gitu dong. Berarti jawabannya apa? Berarti di sini jawabannya yang ini pangkat N-nya ada min satunya di atas. Berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 69. Nah, logaritma. Nah, ini bentuknya nggak kayak yang umum ya. Yang umum itu kan A log B sama dengan C. Ini itu log A B sama dengan C. Ini bukan pangkat ya maksudnya. Log AB atau A log B. Nah, ini ya bentuknya beda tapi sama sebenarnya. Ini itu sama kayak gini bentuknya. Ini tapi bukan pangkat. Kayak gini nih maksudnya. Nah, berarti ini itu adalah 3 log A sebenarnya kan. 3 log A sama dengan C. Ada lagi nih 3 log B sama dengan 2C. Nah, kita dicarinya A-nya. Gimana nih cara mencari A? Nah, kita ke definisi aja. Bahwa ketika kita punya A log B sama dengan C, maka itu adalah A pangkat C sama dengan B. Ingat-ingat nih. Ya enggak? Berarti di sini 3 pangkat C sama dengan A. Ya dong. Yang ininya berarti 3 pangkat 2C sama dengan B. Nah, kita dituntut untuk mencari A-nya. Dari mana nih dapat A? Sedangkan kita punya 3 pangkat C. Nah, berarti dari sini dong. 3 pangkat 2C itu kan artinya kalau pangkat dikalikan itu gini kan. 3 pangkat C dikuadratkan ya. Ya enggak? Iya dong. C 3 pangkat C dipangkatkan 2 ya. Kayak gini bentuknya kan 2C jadinya. Nah, ini gimana? Kalau ada 2 kan biasanya kita akarin deh. Kedua ruas kali akar. Nah, gimana dong? Akar yang kuadrat itu akarnya hilang ya. Mutlak C. Mutlak 3 pangkat C sama dengan akar B. Didapat nih 3 pangkat C-nya akar B. Ya udah ini 3 pangkat C-nya kita ganti jadi akar B yang sama dengan A. Berarti A itu adalah akar B. Paham ya?
Kita lanjutkan ke nomor terakhir, 70. Jika M dan N merupakan bilangan bulat positif, di mana M kali N adalah 36, maka N dikurangi M dibagi N tidaklah mungkin berapa nih? Nah, ini bilangan berapa sih yang kalau dikalikan hasilnya 36? Artinya kan ini faktor-faktornya ya. Berarti misalnya 6 kali 6. Kemudian berapa lagi nih? 3 kali 12 ya enggak? Kemudian 2 kali 9, 18 ya. Ada lagi enggak? 36 kali 1 sih. Ya enggak? Nah, coba kita buktikan nih. M per N-nya. Tidak mungkin berapa. Misalnya 6. 6 per 6 kan? 1. Terus 12 bagi 3 itu adalah 4. Bisa juga 3 bagi 12 ya. Jadi 1 per 4. Sama dengan ini 18 bagi 2, 9. Bisa juga jadi 1 per 9. Ini 36 atau 1 per 36. Nah, ini yang tidak mungkin yang mana? 2 ada nggak? Oh, ini 18 bagi 2. 18 bagi 2 itu adalah 9 ya. Nah, berarti 2 mungkin nggak? 4 per 9 ada nggak nih? Oh iya, ada lagi nih 4 kali 9 ya. 4 kali 9 kan 36. Nah, berarti 49 ada. Nah, 1 per 4 ada. 49 ada. 1 ada. 2 nggak ada ya. 9 ada. Ada. Berarti jawabannya adalah D. M per N tidak mungkin 2. Oke teman-teman, untuk pembahasan di video kali ini kita cukupkan dulu. Silakan teman-teman jika suka dengan video seperti ini, like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Kita nantikan video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.